Setiap tengah malam, 12,1 wanita berbaju merah akan melompat dari gedung ini untuk... Anehnya, saat polisi menerima laporan dan tiba di lokasi, mereka tidak menemukan jejak darah atau jasad korban. Seminggu berlalu, situasi tetap sama, dan semua penghuni lantai 10 melaporkan ada seseorang melompat dari gedung. Polisi mulai curiga ini ulah sesuatu yang tidak wajar. Pada tanggal 14 bulan 7, seseorang melompat dengan pakaian merah, sangat menyeramkan. Mereka lalu ke lantai 10 untuk mencari pelapor dan memahami situasi. Saat itu, mereka melihat pemandangan aneh. 3 anak kecil berpegangan bahu, mengelilingi tiang sambil berputar-putar. Seorang polisi juga merasa aneh, karena tengah malam masih ada anak-anak bermain. Kamu bilang di belakang mereka itu hantu anak kecil. Memangnya aneh kalau ada anak-anak. Apa anak-anak tidak boleh terjaga tengah malam? Ada anak-anak? Aku tidak melihat anak-anak, pamanku. Kameramen juga memutar ulang rekaman dan tidak melihat anak-anak. Setelah mendengar itu, mereka tampak bingung, tapi tetap melanjutkan penyelidikan. Tak lama, mereka menemukan unit serumu 4 di lantai 10 yang melapor. Saat itu, penghuni keluar membuang sampah. Ibu, tadi Anda melapor melihat seseorang melompat dari gedung. Benar, ya kami sudah malam-malam melihat itu. Dia keluar lalu melompat dari gedung. Dari mana dia melompat? Di halaman. Setelah berkata demikian, Tuan Gu menoleh ke arah pelataran dan bersiap maju untuk memeriksa keadaan. Tuan, saya benar-benar melihat hantu wanita berpakaian merah. Saudaraku, sekarang tahun 1005 dan sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sana. Tetapi seseorang juga menelepon polisi dari 1005 tadi. Barangmu ada di sana. Mendengar keributan itu, Tuan Gu segera mengejar, tetapi sesampainya di lantai 11, ia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Ia pun memutuskan untuk memeriksa atrium lantai 11. Setelah itu, Tuan Gu naik ke lantai 12 untuk memeriksa. Saat ia masuk koridor gelap, ia melihat bayangan manusia di kejauhan. Tuan Gu pun masuk. Namun setelah beberapa saat, tidak ada suara atau gerakan. Ia segera memanggil Gunian. Ketika Tuan Gu keluar, ia bertanya apakah ada yang terekam. Kameramen memeriksa rekaman, tapi di video hanya terlihat Tuan Gu sendiri. Saat itu Tuan Gu merasa ada yang aneh, jadi ia membubarkan tim dan bersiap pulang. Tapi kejadian aneh terjadi lagi. Tuan Gu sudah menekan tombol lantai 1, tapi saat lift turun dan pintu terbuka, mereka malah di lantai 10. Dari lantai 10 mereka naik lift ke lantai 1. Tapi setelah berputar-putar, mereka kembali ke tempat semula. Mereka seperti mengalami fenomena terjebak dalam lingkaran setan. Saat itu juga, suhu di dalam lift tiba-tiba turun drastis, dan napas mereka langsung jadi uap dingin. Seandainya tadi lewat tangga saja. Saat Tuan Gu menutupi kepanikannya, ia sadar ada yang tidak beres. Bahkan kameramen di sampingnya mulai merekam diam-diam. Kebetulan lift sampai di lantai 10. 2 orang itu langsung lari keluar naik tangga. Tak lama, polisi mengidentifikasi korban, Niroer. 3 tahun lalu dia datang ke Hong Kong, tapi tinggal di Sham Shui Po, jauh dari lokasi kejadian. Apakah dia datang sejauh